Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Beki Syakuri dalam channel Dimensi Teror. Seperti biasanya sebelum masuk materi, pesan saya jaga selalu kesehatan, berpikiran positif, dan hindari kegagalan karena kegagalan itu bukanlah opsi. Ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada. Dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral. Keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya Beki Syakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Episode ini merupakan episode spesial karena saya akan membahas tentang musibah gempa di Cianjur dari kacamata yang berbeda. Seperti diketahui, pada hari kemarin, tepatnya tanggal 21 November 2022, terjadi gempa dahsyat yang melanda kota Cianjur. Cianjur merupakan kabupaten yang mempunyai luasan yang sangat luas, nomor 2 setelah Sukabumi dan Garut. Siapa yang tidak mengenal Cianjur dengan ayam bakarnya yang terkenal? Lalu siapa yang memungkiri tentang keindahan kota Cianjur, alamnya yang begitu indah, suasana perdesaan yang begitu asri, belum lagi seni budaya yang begitu istimewa yang sampai sekarang masih dilestarikan, belum lagi sumber air panasnya yang begitu meluas, dan lagi kesuburan tanah di Cianjur mempunyai keunggulan beras nomor 1. Saya kalau ngomong nomor 1 mungkin ya, karena beras di Cianjur ini beda dengan beras-beras yang ada di daerah lainnya. Karena beras di Cianjur ini seperti ini mempunyai wangi seperti bau pandan. Belum lagi destinasi wisata seperti air terjun dan sebagainya. Dan lagi di Cianjur terdapat istana kepresidenan, di mana istana ini secara tidak langsung melambangkan tentang kemakmuran dan kemegahan kota Cianjur mulai masa lampau. Bahkan diyakini dulu saat penjajahan Belanda, kota Cianjur dijadikan salah satu pemerintahan wilayah Jawa Barat. Namun siapa sangka hari Senin 21 November 2022 gempa melanda kota Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang getarannya sampai luas, getarannya sampai ke Jakarta. Saya nggak tahu apakah ada pesan yang tersirat dari gempa ini. Wallahu a'lam. Setelah kejadian gempa, sobat teror bisa melihat bagaimana keadaan dari situasi dan kondisi kota Cianjur seperti ini. Banyak rumah yang tertimbun, banyak akses jalan yang rusak, orang-orang berlarian, menjerit ketakutan dan sebagainya.
korban meninggal dan sebagainya, korban luka-luka yang sangat banyak. Maka dari itu, saya pribadi dan tim kreatif Dimensi Teror dari Surabaya untuk para korban yang di Cianjur, doa kami semoga korban yang meninggal husnul khotimah dan ditempatkan Allah pada tempat yang layak, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan saudara-saudara kita yang mengalami luka ringan maupun luka berat secepatnya mendapatkan penanganan dan lekas sembuh. Kembali ke gempa. Di saat gempa terjadi, pasti yang menjadi rujukan, yang menjadi acuan untuk mengklarifikasi penyebab pastilah BMKG. Kami mengutip dari BMKG yang mengatakan bahwa gempa ini terjadi dikarenakan adanya pergerakan sesar Cimandiri. Sesar sendiri bisa diartikan adalah patahan atau rekaan batuan yang terpisah dari batuan yang lainnya. Yang lebih mudahnya ialah patahan tadi. Itu ungkapan dari BMKG, di mana sesar Cimandiri ini mempunyai 7 segmen dan bentangan luasannya mulai dari Pelabuhan Ratu sampai ke Pangandaran. Bisa dibayangkan dengan kekuatan 5,6 magnitudo akan mengakibatkan seperti yang terlihat, seperti yang Anda tahu dari media-media sosial, dari media TV, banyak sekali yang seperti yang saya sebutkan. Longsor itu sangat luar biasa. Yang lebih parah lagi dari sekian terletak di Cianjur, di mana wilayah yang paling parah dari yang terkena getaran ini yaitu Kecamatan Cugenang. Di Kecamatan Cugenang ini banyak baik bangunan fisik, rumah yang tertimbun, korban jiwa, luka-luka banyak terdapat di kecamatan tersebut. Oke. Pastinya setiap gempa ada sebabnya. Seperti yang disampaikan oleh BMKG bahwa penyebab gempa ini karena adanya pergerakan sesar Cimandiri yang mengalami patahan sehingga menimbulkan efek seperti yang kita ketahui bersama. Setelah gempa yang berkekuatan 5,6 magnitudo terjadi, ternyata ada gempa susulan yang berkekuatan memang lebih kecil, yaitu 2,9. Masyarakat kembali berlarian, masyarakat kembali ketakutan. Setelah gempa susulan selesai, tidak begitu lama lagi ada gempa susulan lagi berkekuatan 2,8. Yang jadi pertanyaan, ada apa denganmu Cianjur? Hari berikutnya gempa datang lagi. Gempa susulan ini lebih kecil lagi, yaitu 2,6. Yang menjadi pertanyaan saya, ada apa dengan Cianjur? Begitu beruntunnya musibah ini yang jaraknya tidak begitu berjauhan. Setelah gempa ini terjadi lagi dan terjadi lagi pada tanggal 23 di bulan yang sama dan di tahun yang sama, Cianjur mengalami hujan deras dan banjir. Tidak hanya banjir yang melanda kota Cianjur, tetapi puting beliung juga melanda hampir sebagian wilayah yang ada di Cianjur. Perlu diketahui gempa ini tidak hanya di Cianjur, namun getarannya di sekeliling
Kota Cianjur bahkan di Jakarta yang seperti saya sampaikan tadi itu juga merasakan getarannya, terutama di saat tanggal 21 November 2022 hari Senin. Seperti yang saya sampaikan, pada segmen ini saya akan mengulas gempa ini dari sudut pandang yang berbeda. Jika kita meneliti, jika kita menerawang, jika kita termenung, jika kita menyendiri dan memasrahkan pada Allah, maka akan sedikit ada jawaban. Seperti pada sudut pandang yang lain bahwa la tataruku jarutum illa bi idznillah. Yang kurang lebihnya artinya tidak ada sedikit pun barang yang bergerak tanpa seizinku. Itu kata Allah. Berarti adanya gempa, berarti adanya pergerakan itu atas izin Allah, atas kodratnya Allah, atas ridhonya Allah, atas kuasa dan kehendaknya Allah. Itu pasti. Kalau kita sudah memahami bahwa musibah ini karena kodrat dan iradanya Allah, karena kehendaknya Allah pula, maka kita harus bisa menerima dengan lapang dada, kita harus bisa berintrospeksi, kita harus lebih mendekatkan diri pada Allah atas apa yang menjadi dalam menimpa masyarakat Cianjur. Secara kasat mata, penyebab adanya gempa ini karena pergerakan sesar Cimandiri. Ini secara ilmiahnya, ini secara nyatanya, ini secara zahirnya. Tetapi secara batinnya, secara sesuatu yang tidak kasat mata, alangkah baiknya kita semua merenung, kita mengintrospeksi diri. Pasti ada sesuatu yang terkandung dalam musibah ini, dan bukan kapasitas saya untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang mengalami musibah ini. Lebih lanjut, seperti pada hadis qudsi, ya Muhammad, aku jadikan alam karena engkau, dan aku jadikan engkau karena aku, karena engkau adalah rahasiaku. Dalam firman ini menjelaskan bahwa alam ini ada karena Muhammad, dan Muhammad ini adalah sirullah. Dalam diri Muhammad ada rahasia Allah, pada diri insan ini ada rahasia Allah, pada alam ini ada rahasia Allah. Lalu kenapa kita tidak menjaga alam ini lewat ajaran baginda Rasulullah, lewat ulama-ulama sebagai penerus Rasulullah, dengan menggemakan sholawat, dengan mentakdimi para ulama, baik itu dari para habaib atau dari ulama yang lainnya. Insya Allah, seumpama kita mau introspeksi akan tahu dan akan berbesar hati atas kejadian yang terjadi di Cianjur ini. Gempa meninggalkan kerugian, gempa menimbulkan kesengsaraan, dan di dalam gempa pastinya ada hukum alam, dan di mana hukum alam ini terdapat substansi dari hukum tersebut adalah hukum sebab akibat. Gak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada penyebabnya. Maka dari itu, dari Surabaya kami berpesan
untuk semua masyarakat Cianjur dan sekitarnya, tetaplah tabah, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita bahwa nantinya akan berpotensi tsunami dan sebagainya. Secara insya Allah tidak ada tsunami dari kejadian ini. Jadi tetap tenang, berdoa pasti, menyerahkan diri dan berpasrah diri pada Allah harus, serta tetap berupaya dan semangat bahwa semua ini memang atas kodrat dan irodatnya Allah. Yang pasti Allah sayang pada Cianjur. Yang pasti Allah sayang pada bangsa Indonesia, asalkan mereka mau menyikapi setiap kejadian, dan di setiap kejadian ini mengandung pesan. Apa pesan yang terdapat, yang diberikan lewat gempa ini? Mari kita sama-sama merenungi dan berintrospeksi diri, baik dari masyarakat yang paling terendah sampai masyarakat yang mempunyai grade ekonomi yang tinggi, bahkan sampai ke pemerintahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.